Ada orang yang lapor ke Matraman Dalam, manggil orang-orang dalam gitu. Orang-orang dalam keluar, nyerang. Informasi terbaru dari 2 orang yang diamankan dari TKP masih dalam kondisi kritis saat dibawa, namun ketika di rumah sakit ada 1 yang sudah meninggal. Jadi sudah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwa tidak ada perusakan terhadap rumah ibadah. Penanganan perkara ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, warga masyarakat setempat dan kelompok pendatang, ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kedua belah pihak sudah menerima perkara ini dalam penanganan pihak kepolisian. Mencekam, inilah detik-detik bentrokan antar 2 kelompok warga yang terjadi di kawasan Matraman hingga Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2026. Menurut keterangan warga sekitar, awal mula bentrokan terjadi saat seorang pelanggan yang sedang makan di warung nasi uduk menegur pengendara sepeda motor yang melintas usai menggeber kendaraannya. Tak terima ditegur, pengendara tersebut kembali bersama sekelompok rekannya. Karena pihak yang dicari tidak ditemukan, terjadilah perselisihan yang berujung pada dugaan perusakan gerobak milik warga. Berikut keterangan dari saksi. Kalau itu sih awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Berapa orang tadi, Bang? Kurang lebih 10 orangan. 10 orangan. Naik motor semua. Iya. Dia langsung ngancurin warung apa? Awalnya sih nggak cuma nanya-nanya doang gitu. Mungkin nggak dapat pelakunya gitu. Ya emosinya jadi membabi buta gitu. Sampai dagangan abang juga kena? Heeh. Pakai apa dia jadi itu? Oh, tangan kosong sih nggak pakai senjata. Oh, nggak ada yang bawa senjata? Enggak. Terus sampai akhirnya rame ini nyebar kemana itu gimana? Akhirnya itu kan kerusuhan makin meluas ya. Ada orang yang lapor ke Matraman Dalam, manggil orang-orang dalam gitu. Orang-orang dalam keluar, nyerang. Warga keluar gitu Heeh. ya? Ini abang yang rusak apa aja, Bang? Oh, cuma kaca sama roda sih. Kaca sama roda Heeh. ya? Masih bisa dibenerin. Tapi dia dipukulin pakai tangan kosong gitu. Heeh. Rame ya? Iya ramai. Tapi yang orang makan di abang tuh gimana tadi? Oh, kalau yang makan di saya sih aman, itu waktu itu lagi nggak ada, lagi kosong. Ada yang dipukul ya? Enggak ada. Kalau abang sendiri kondisinya gimana? Ada pengakiannya ya atau enggak? Oh enggak kena. Cuma ini kena pecahan beling doang. Oh, kaki Kaki ya. Abang nih warungnya gimana Bang? Jadi ya kalau kayak gini? Oh, kalau kayak gini? Ya, udah gimana lagi, udah suratan ilahi. Nggak bisa dagang. Masih bisa ini. Kerusakannya nggak parah-parah banget, cuma roda doang. Pihak Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Robi Heri Saputra, menyatakan pihaknya telah mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Pasca kejadian, ada 2 orang warga menjadi korban. 1 diantaranya meninggal dunia dan 1 orang lainnya masih menjalani perawatan di RSCM. Baik, kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng menerima laporan tadi pagi jam 10.00 terkait perkelahian atau keributan yang terjadi antara 2 kelompok warga yang ada di jalan apa ini? Di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan. Kemudian dari petugas berupaya untuk merelai dan menyudahi, namun karena banyaknya yang terlibat, akhirnya warga yang terlibat, akhirnya ada korban dan ada yang kita selamatkan. Dari korban yang kita selamatkan dari TKP ada 2 orang dibawa ke RSCM, dan dari kelompok warga yang ada dari 2 kelompok, 1 kelompok 6 orang, dan yang kelompok yang dari luar itu 2 orang yang kita sedang amankan dan ambil keterangannya di Polsek Menteng. Ada yang meninggal dunia? Informasi terbaru dari 2 orang yang diamankan dari TKP masih dalam kondisi kritis saat dibawa, namun ketika di rumah sakit ada 1 yang sudah meninggal. Pemicunya sebenarnya apa sih, Pak? Jadi ada kelompok dari yang diserang ini datang mau beli sarapan, kemudian mungkin
tidak dilayani dengan baik atau tidak berkenan sehingga menggeber kendaraannya. Kemudian dia pergi, kemudian datang lagi dengan membawa teman-temannya merusak gerobak penjual nasi uduk atau sarapan tersebut. Nah, kemudian dari kejadian perusakan tempat penjualan itu dibalas oleh warga sekitar menyerang tempat dari kelompok tersebut. Nah, sehingga terjadilah keributan tersebut. Ini lahan kosong yang mereka jaga atau tempat apa sih? Yang kita tahu bahwa mereka ini tinggal di sini menempatinya, namun untuk legalitas ataupun status mereka di tempat ini kita masih dalam proses pendalaman. Kalau hasil olah TKP tadi apa yang ditemukan di dalam? Di TKP kita menemukan ada puing-puing dari bangunan yang terbakar, juga ada kendaraan yang terbakar, juga jejak darah dan batu yang berlumuran darah. Miras dan senjata tajam? Untuk saat ini kita belum menemukan ada senjata tajam yang digunakan atau yang kita temukan di lokasi. Kapolsek Menteng AKBP Braille Arnold Rondonuwu menegaskan dan membantah soal isu adanya pengrusakan rumah ibadah di kawasan tersebut. Terkait bangunan dan kendaraan yang sempat terbakar, polisi juga belum dapat memastikan pemilik lahan serta pihak yang akan bertanggung jawab. Namun yang dapat kami pastikan pada kesempatan siang hari ini bahwa tidak ada kejadian bahwa salah satu pihak ada merusak rumah ibadah. Jadi kami tadi sudah bersama dengan Pak Ustadz tadi sudah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwa tidak ada perusakan terhadap rumah ibadah. Agar supaya kita semua dan warga tidak terprovokasi dengan isu-isu liar. Mohon waktu, berikan kami kesempatan untuk bisa membuktikan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya. Hingga Senin 27 Juli 2026, situasi di kawasan Matraman dan Jalan Tambak sudah aman, terkendali dan kondusif. Personal gabungan juga terlihat berjaga di lokasi kejadian. Aktivitas masyarakat terganggu, hingga sekolah di kawasan tersebut juga diberlakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan telah memeriksa 8 saksi dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Penetapan ini didasarkan pada keterangan saksi, rekaman kamera pengawas, dan alat bukti lainnya. Kasus pengeroyokan ini juga akan terus didalami untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa 2 peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mari kita menghimbau bersama-sama bahwa penanganan perkara ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, warga masyarakat setempat dan kelompok pendatang, ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mari kita mendukung bersama-sama bahwa penanganan perkara ini akan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Teman-teman akan kita beri ruang untuk selalu mendapat update tentang penanganan perkara ini. Kita kawal secara bersama-sama. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyampaikan informasi yang bias, informasi yang menyejukkan, karena
kedua belah pihak sudah menerima perkara ini dalam penanganan pihak kepolisian.